pembelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum itu ibu mau tanya, ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? 1 Samuel, kedua Irfan. Ada 2 yang nggak masuk. Iya. Sakit atau izin? Samuel izin, Irfan sakit. Berarti ada 2 ya. Sebelumnya ibu mau tanya dulu pada kalian. Kemarin kita kan sudah belajar tentang teks observasi. Ingat kan? Apa itu? Teks observasi. Ada yang ingat nggak? Ayo, siapa yang ingat? Nggak ada yang ingat? Ibu akan menjelaskan apa itu teks observasi. Apa sih teks observasi itu? Teks observasi adalah teks yang berisi tentang penjabaran umum mengenai suatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kalau observasi apa? Kegiatan pengamatan. Ya, betul. Observasi adalah pengamatan. Selanjutnya, ciri-ciri teks observasi. Yang pertama itu bersifat objektif. Ada yang mau baca? Silakan. Silakan. Dari nomor 1 bersifat objektif, dapat diartikan tidak memihak kepada apapun. 2. Dituliskan berdasarkan fakta. Fakta tentunya ditemukan saat melakukan pengamatan. Tidak ada manipulasi saat menuliskan fakta ke dalam teks LHO. 3. Tidak menyimpang, ditulis berdasarkan fakta dan tidak memihak. Maksudnya tidak mengandung dugaan-dugaan yang tidak benar dan tidak memihak pada apapun. 4. Ditulis secara lengkap. Data dan fakta yang ditemukan saat pengamatan harus ditulis lengkap, tanpa menambah dan mengurangi fakta yang ada. Ya, betul. Ciri-ciri teks observasi itu ada 4. Yang pertama bersifat objektif. Yang kedua dituliskan berdasarkan fakta dan yang tidak menyimpang. Yang keempat ditulis secara lengkap. Selanjutnya struktur teks LHO. Yang pertama itu definisi umum. Definisi umum itu terdapat pembukaan. Yang kedua deskripsi bagian isi. Bagian isi adalah inti dari sebuah cerita. Yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan itu adalah penutup dari sebuah cerita. Selanjutnya ini cara analisis struktur teks LHO. Misalnya di bagian pembuka. Di bagian pembuka itu terdapat bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat dalam suatu kota. Selanjutnya deskripsi bagian isi, yaitu isi dari cerita, inti cerita. Contohnya seorang ibu hamil duduk sekitar 1 meter dari peserta didik tersebut. Tempat di depan peserta didik itu seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Selanjutnya terdapat kesimpulan. Kesimpulan itu adalah penutup. Penutup dari isi cerita ini, penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus kota, pesawat, dan kereta api. Selanjutnya di sini ibu membuat langkah-langkah menulis teks LHO. Ada yang mau baca? Ayo nak, siapa? Silakan. Langkah-langkah menulis teks LHO. Temukan topik dan tujuan. 2. Lakukan observasi atau pengamatan. 3. Catatkan data penting dari objek atau benda yang diamati. Ya, betul. Langkah-langkah menulis teks LHO itu ada 3. Yang pertama, temukan topik dan tujuan. Yang kedua, lakukan observasi
observasi atau pengamatan, dan yang 3 catat yang penting. Di sini selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Di sini ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ini Ibu akan membagikan kelompok kalian. Kelompok 1, dengarkan ya nak. Adia, Aska, Cila, Emrepi, Najwa, sama Naura. Silakan duduk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sini nak. Kelompok 2, Rayasa, Regina, Rifat, Fatima, M Putra, sama Paris. Ayo, udah sama nak ya. Selanjutnya kelompok 3, Dimas, Kaisara, Rahmat, Fade, Anissa, sama Anugrah. Kelompok 3 sebelah sini. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4, Putri, Jasmine, Alia, Ilyas, Naila, sama Samuel. Selanjutnya kelompok 5, Sekar, Yusuf, Ifdal, Davina, Rafa, sama Al-Hafiz. Kelompok 5 sini nak. Kelompok 5 sini. Selanjutnya kelompok 6. Kelompok terakhir, Irfan, Fahri, Keanu, Putri, Maulia, sama Resti. Soalnya langsung balik sini ya. Jawabannya langsung. Baiklah anak-anak, waktunya kan sudah habis. Jadi kalian presentasi bagi kelompok yang Ibu sebutkan, maju ke depan untuk presentasi. Kelompok 2 silakan maju ke depan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Syaraf. Perkenalkan, nama saya Fatimah kendaraan umum yang pertama ada angkot, perilakunya ada yang bilang, ada yang terus perilaku saat menaiki angkot adalah mendahului yang turun sebelum menaiki. Lalu ada kereta dengan harga tidak menaiki. Tanya dulu untuk kelompok 2. Baiklah, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian ada yang ingin mau bertanya nggak tentang teks observasi? Nggak ada. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari kita merelaksasikan diri kita. Tarik nafasnya, hembuskan. Sebelumnya Ibu ingin kalian menulis perasaan kalian pada pelajaran pada hari ini. Kalian tulis nama sama perasaan kalian. Ngerti? Dijelaskan nggak? Contohnya bisa. Misalnya di sini Ibu kasih nama, kalian tulis nama, kalian Hafiz. Tulis aja perasaannya senang, marah, sedih, atau bingung. Kalian tempel di sini. Misalnya senang di sini, bosan di sini, marah di sini, sedih di sini. Nah, yang sudah silakan tempel ke depan. Ayo, yang sudah silakan. Kita belajar pada hari ini, ada baiknya sebelum kita istirahat, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.
Baiklah anak-anak, mungkin pada siang hari ini Ibu akhiri pelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum